Sejarah Nike dimulai pada tahun 1964 ketika dua visioner, Phil Knight dan Bill Bowerman, mendirikan sebuah perusahaan bernama Blue Ribbon Sport. Awalnya, perusahaan ini hanya menjadi distributor sepatu lari asal Jepang, yaitu Onitsuka Tiger. Namun visi mereka jauh lebih besar. Pada tahun 1971, mereka menciptakan merek sendiri dan mengganti nama perusahaannya menjadi Nike, terinspirasi dari nama Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Logo shoes yang ikonik dirancang oleh Caroline Davidson, melambangkan gerakan dan kecepatan yang mencerminkan semangat perusahaan. Nike meraih kesuksesan besar di tahun 1980-an setelah menjalin kemitraan dengan atlet-atlet ternama seperti Michael Jordan. Sepatu Air Jordan menjadi simbol revolusi di dunia olahraga. Nah, seiring berjalannya waktu, Nike tidak hanya memproduksi perlengkapan olahraga, tetapi juga menjadi ikon budaya global, mengusung slogan Just Do It, yang menginspirasi jutaan orang yang melampaui batas mereka. Hingga kini, Nike terus memimpin inovasi di dunia olahraga. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang dari perusahaan Nike terbesar sedunia. Nike sebagai salah satu merek olahraga terbesar di dunia, yaitu meluncurkan kampanye global yang bernama You Can't Stop Us, yaitu diadakan pada tahun 2020. Nah, di sini kampanye dirancang untuk menyampaikan pesan tentang persatuan, ketahanan, dan semangat olahraga. Sehabis itu, bukan hanya itu aja. Nah, sehabis itu ada tujuan kampanye, yaitu menghubungkan merek Nike dengan nilai positif seperti solidaritas, keberanian, dan inklusi, serta meningkatkan keterlibatan audiens secara global. Selanjutnya, menggunakan loyalitas pelanggan di tengah tantangan pandemi. Ya, untuk selanjutnya strategi komunikasi bisnis yang digunakan PT Nike itu yang pertama itu memahami tren sosial dan media. Jadi Nike itu harus merancang suatu pesan untuk banyak orang melalui kampanye. Yang kedua itu narasi universal. Jadi Nike itu harus menggunakan tema persatuan lintas budaya dan hasil kampanye dari studi kasus Nike. Yang pertama itu ada peningkatan video. Nah, peningkatan video dari YouTube yang mendapatkan 50 juta lebih dari penonton yang telah diluncurkan pada minggu pertama. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan penjualan online. Nah, penjualan produk Nike secara online ini meningkat lebih dari 30% selama kuartal ketiga dari tahun 2020. Nah, sebagian besar ini didorong oleh strategi digital yang sangat efektif dan efisien. Nah, yang terakhir itu adalah loyalitas pelanggan. Nah, produk Nike ini berhasil mempertahankan relevansi mereknya di tengah pandemi atau krisis yang telah dialaminya pada saat itu. Terus Nike ini juga dapat memperkuat loyalitas pelanggan lama sekaligus dapat menarik pelanggan baru. Nah, setelah itu selanjutnya yang terakhir ada analisis dan kesimpulan. Nah, analisis dan kesimpulan dari studi kasus ini, strategi Nike dalam kampanye You Can't Stop Us menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan emosional dalam komunikasi bisnis. Nah, dengan memanfaatkan digital marketing secara keseluruhan, Nike ini berhasil menyampaikan pesan yang sangat kuat. Terus juga Nike ini dapat membangun koneksi emosional dengan audiens. Terus juga Nike dapat mendorong pertumbuhan bisnis meskipun di tengah krisis yang pernah dialaminya. Nah, dari studi kasus yang kami ambil dari brand Nike ini, komunikasi bisnis ini adalah contoh nyata bagaimana komunikasi bisnis dan digital marketing yang terintegrasi dapat menciptakan dampak yang sangat signifikan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.